A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tangan kurus hitam itu mengelus wajah Laras yang mulus. Kuku panjangnya membuat Laras sangat ngeri. Wajah setan bertaring dan kedua matanya tampak bolong hitam. Bau amis darah memenuhi hidung. Laras terpaku ketika setan itu mendekatinya hanya meninggalkan jarak 1 senti. Seolah kagum dengan kecantikan Laras. Ia membelai lembut, namun membuat Laras gemetar. Kau cantik sekali, sama seperti aku muda dulu, bisik Nyisima dengan suara serak. Pergi dariku setan, jangan ganggu aku, teriak Laras. Suamimu saja menggilaiku. Aku bisa memberimu harta berlimpah. Nyisima menunjukkan kepingan emas di tangan. Laras sama sekali tidak tergiur dengan harta tersebut. Ia membaca apapun yang hafal. Perlahan Nyisima kepanasan dan rambutnya terbakar habis. Setan itu menjerit kesakitan. Tidak menyangka jika Laras mampu melawannya. Alhamdulillah ya Allah. Laras menarik nafas lega dan segera pergi dari kamar berbau busuk ini. Sementara itu Mbak Sri gelisah menunggu Laras yang sangat lama mengambil wudhu. Mulutnya terus komat-kamit membaca ayat kursi. Rama di atas ranjang berulang kali bergerak gelisah. Itulah yang Mbak Sri takutkan. Takut jika Rahmat sampai bangun dan kerasukan lagi. Bisa habis ia dicekiknya oleh setan yang merasuki Rahmat. Sedang fokus menatap Rahmat, mendadak Mbak Sri melihat bayangan hitam besar berdiri. Apalagi ini Gusti? Batin Mbak Sri gemetaran. Makhluk besar itu hanya tampak bayangan di dinding. Namun Mbak Sri yakin jika itu memang nyata. Sialnya makhluk itu seperti berdiri di atas Rahmat. Kini ia mulai paham kenapa Rahmat terus bergerak gelisah. Astagfirullah. Mbak Sri loncat dari duduknya karena kaget melihat Laras masuk dengan wajah kaku. Bahkan sama sekali tidak mengeluarkan suara. Mbak Sri menganggap Laras sedang pusing. Maka dari itu ia pun keluar menuju kamar mandi. Loh, kok Mas Rama ditinggal Mbak? Apa dia tidur? Laras keluar dari kamar mandi bertanya. Ya Allah, apa ini? Pekik Mbak Sri memegang jantungnya dengan wajah pucat. Kenapa toh Mbak? Kayak lihat setan saja, tukas Laras. Memang Ras, aku habis lihat setan. Mbak Sri merinding ketakutan. Ngomong apa sih? Nggak ada setan. Padahal Laras tahu kalau rumahnya sering ada penampakan. Tepatnya setelah Rahmat merantau ke kota, hidupnya memang tidak lagi sengsara dalam masalah ekonomi. Namun Laras kerap didatangi setan. Dalam mimpi pun ia sering sengsara. Barusan aku lihat kamu masuk kamar Ras. Lah kok sekarang ada kamu lagi? Mbak Sri kembang kempis. Cuma halusinasi Mbak. Cepatlah wudhu, suruh Laras. Tungguin dong, Mbak takut ini, pinta Mbak Sri. Buruan, kasihan Mas Rama ditinggal sendirian, ujar Laras. Sebenarnya Laras cemas kepada Rahmat karena kata Mbak Sri ada yang menyerupai dirinya. Bisa saja setan itu mengusik Rahmat lagi. Laras bertekad akan menanyai suaminya besok pagi, apapun yang terjadi. Setelah wudhu mereka pun mengaji bersama untuk menghilangkan gangguan setan. Tidak peduli pada Rahmat yang gelisah kesana kemari, Mbak Sri melirik bayangan tadi.
ternyata sudah hilang. Hanya suara di atas genteng rumah yang sangat berisik, seolah ada sesuatu yang bergerak ke sana kemari. Sarah di dalam kamarnya juga tampak tidur nyenyak. Budila pun sama. Singkat cerita, Sakit Laras. Rahmat masih menggerak kesakitan dalam kamar. Laras yang sudah beres dengan gosokannya segera melihat keadaan sang suami. Betapa kagetnya Laras melihat kemaluan Rahmat yang menghitam mengeluarkan belatung kecil-kecil dengan jumlah banyak. Ya Allah Mas Rahmat. Laras berusaha membersihkan belatung kecil. Sakit sekali Ras. Tangan Rahmat bergerak liar menggaruk lato-latonya dan baunya juga semakin menyengat. Laras tidak bisa lagi membiarkan Rahmat kesakitan di rumah seperti ini. Hatinya yakin kalau Rahmat punya penyakit kelamin. Mau kemana Ras? Sakit sekali. Rahmat menggaruk terus-menerus hingga selangkangannya kemerahan. Pakai bajunya, kita ke rumah sakit sekarang. Tegas Laras tak ingin dibantah. Tidak ada gunanya ke rumah sakit Ras. Aku tidak mau. Rahmat masih kekeh menolak. Diam Mas. Entah apa yang kamu lakukan selama di kota. Sekarang kamu sakit seperti ini. Bentak Laras menggelegar. Budila terbirit-birit mendatangi kamar Laras karena mendengar keributan. Apalagi dilihatnya Laras sedang mengurus Rahmat sambil menangis. Semakin kebingungan hati orang tua ini. Mau kemana Nduk? Tanya Budila pelan. Ke rumah sakit Bu. Mas Rahmat sakitnya semakin parah. Saut Laras. Sama siapa? Apa kamu bisa kalau sendirian? Cemas Budila. Semoga saja bisa Bu. Aku tidak mau tetangga lihat dan mereka malah bergosip nantinya. Ujar Laras mengambil dompet. Susah payah Laras membawa suaminya masuk ke dalam mobil. Apalagi Rahmat berusaha berontak tidak mau diajak berobat. Dengan bantuan Budila akhirnya Laras bisa memasukkan suaminya. Hati-hati di jalan ya nak. Maaf ibu tidak bisa menemani. Sesal Budila. Iya Bu. Jaga saja Sarah di rumah. Doakan kami ya. Laras menyalami tangan ibunya. Mobil pun berangkat meninggalkan rumah. Budila memalingkan wajah ketika di dalam mobil ia melihat wanita mulut robek ada di sana, duduk bersama Rahmat di bagian jok belakang. Lindungi anakku ya Allah. Doa wanita tua ini dengan wajah susah. Budila bertekad akan membersihkan rumah Laras dan melakukan pengajian agar Sarah dan Rahmat segera pulih dan untuk membersihkan rumah juga. Karena rumah Laras sekarang sangat terlihat muram. Tidak ada pancaran asri sama sekali. Sementara itu Laras membawa mobilnya menuju rumah sakit. Ini kali pertamanya nyetir mobil. Memberanikan diri saja karena takut minta bantuan tetangganya. Sakit Ras. Sakit sekali. Rahmat masih terus merintih. Apa yang kamu lakukan di kota Mas? Kenapa berakhir seperti ini? Laras bertanya sambil fokus menatap jalan. Mas bekerja Dek. Rahmat menjawab lirih. Apa yang kamu kerjakan Mas? Rumah dan mobil semua itu milik kamu. Bentak Laras memukul kemudi. Rahmat tidak menjawab pertanyaan istrinya. Ia hanya menangis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Terbaring menatap atap mobilnya. Kenapa Tuhan sungguh tidak adil padaku Ras? Rahmat malah bertanya demikian. Laras tidak menjawab pertanyaan suaminya karena kini ia tertegun menatap jalan di depan makam keramat. Di atas makam duduk wanita cantik dipangku oleh makhluk tinggi besar berwarna hitam. Mendadak awan terlihat gelap menyelimuti kawasan makam angker ini. Laras masih tidak melepaskan pandangannya pada sosok wanita cantik itu. Bagian bawahnya tidak punya kaki. Hanya berbentuk buntut ular dengan ukuran yang sangat besar.
Senyum menyeringai membuat bulu kuduk Laras meremang. Ia melambaikan tangan agar Laras mau turun dan mendekat ke arahnya. Laras sadar bahwa makhluk hitam itulah yang kerap mengganggunya ketika di rumah. Sebisa mungkin Laras membaca ayat kursi dan ayat lainnya. Perlahan mobilnya bisa berjalan lagi meninggalkan tempat itu. Laras masih sempat menoleh untuk melihat makhluk tersebut. Astagfirullahaladzim. Bekik Laras mengerem mendadak. Tiba-tiba saja makhluk hitam itu sudah ada di dalam mobil duduk di atas perut Rahmat. Namun hanya sebentar dan kemudian menghilang, meninggalkan erangan Rahmat yang semakin menjadi. Jika tidak kuat iman kepada Allah, bisa saja sekarang Laras berlari meninggalkan Rahmat sendirian. Deretan pohon jati semakin menambah seramnya suasana. Sangat jarang mobil dan motor lewat sini. Setelah hampir 2,5 jam, kini Laras tiba di rumah sakit kota untuk memeriksa keadaan Rahmat. Dokter kini sedang berbicara pada Laras selaku walinya. Pasien sama sekali tidak mengidap penyakit apapun, Bu. Kami tidak menemukan penyakitnya, jelas dokter. Namun kemaluan suami saya ada ulatnya, Dok. Bukankah itu penyakit HIV atau jenis lainnya? Heran Laras. Sudah kami bersihkan dan juga kami cek, Bu. Namun tidak ada tanda Pak Rahmat memiliki penyakit kelamin, ucap dokter. Laras melongo dan juga ada rasa lega karena ini bukan penyakit kelamin seperti dugaannya. Setidaknya hati Laras masih berharap bahwa Rahmat tidak mengkhianatinya. Ini sudah saya berikan obat pereda nyeri. Jika masih sakit dan ulatnya keluar juga, silakan datang lagi, ujar dokter. Baik, terima kasih, Dok, angguk Laras dan segera berpamitan. Karena tadi antriannya juga lumayan lama, kini hari sudah hampir jam 3 sore. Laras memutuskan segera pulang setelah mengisi bahan bakar. Tak lupa membeli makanan untuk mengisi perut karena dari pagi belum makan apapun. Mas sudah bilang tidak usah ke rumah sakit, Dek. Hanya buang uang saja, Rahmat berkata pelan. Kali ini dia bisa duduk sambil menatap keluar jendela. Raut wajahnya tampak susah, dan meski sudah dibersihkan pun baunya masih saja menyengat. Laras menyemprotkan pengharum ruangan. Jadi kamu sakit karena apa, Mas? Coba kamunya jujur, desak Laras. Aku tidak bisa mengatakannya, Dek. Dia melarang, lirih Rahmat. Dia siapa? Yang jelas kalau ngomong, Mas. Laras terus mendesak. Maafkan Mas, Dek. Kamu terus sengsara karena menikah dengan Mas. Rahmat menunduk sedih. Laras membuang nafas kasar karena ikut sedih juga melihat suaminya begini. Bagaimanapun juga Laras masih tetap mencintai Rahmat. Tidak peduli dengan keadaannya seperti apa. Apa ada orang yang menyantetmu, Mas? Cetus Laras. Rahmat menggelengkan kepalanya sambil menunduk. Sebenarnya ia ingin mengatakan yang sebenarnya agar Laras bisa mencarikan obat. Namun tenggorokan Rahmat bagaikan dicekik oleh tangan yang tidak terlihat. Mungkin memang sudah nasibku begini, Ras. Tuhan kenapa sangat jahat padaku. Baru saja hidup enak, sekarang aku malah menderita seperti ini. Rahmat masih menyalahkan Tuhannya. Tak kuasa Laras menahan air matanya mendengarkan keluhan sang suami. Sadar bahwa ia pula kerap marah jika Rahmat hanya membawa uang sedikit. Kamu yang kuat ya, Mas. Aku akan berusaha mencarikanmu obat, janji Laras memeluk suaminya. Rahmat hanya mengangguk dan menyadarkan kepalanya. Perlahan mata pria ini menutup dan tertidur pulas. Laras melanjutkan mobilnya segera pulang. Takut malah kemalaman melewati jalan itu. Hingga perjalanan pun kembali di desa mereka dan hampir melewati makam angker. Jantung Laras berdegup kencang berharap tidak ada yang terjadi. Ini baru sekitar pukul 5 sore. Namun keadaan sudah gelap karena mendung dan gerimis juga mulai turun. Bayangan pohon jati seolah ada yang mengintainya.
Laras ingin menutup kaca jendela mobil agar mengurangi suasana horor. Sialnya Rahmat malah tersentak bangun dengan mata melotot. Mas. Rahmat tertawa sebentar menunjukkan deretan giginya. Setelah itu ia membuka pintu mobil dan segera meloncat keluar. Sempat terjatuh berguling-guling karena mobil dalam posisi berjalan. Mau kemana Mas Rahmat? Pekik Laras ketika suaminya berlari kencang. Bahkan Rahmat seolah terbang saking cepat larinya. Masuk ke dalam lebatnya hutan jati yang sangat horor itu. Mau tak mau Laras segera turun mengejar suaminya. Mengabaikan rasa takut yang bersarang dalam dada. Hujan semakin deras membuat jalan licin dan berlumpur. Pandangan Laras tidak jelas karena dalam hutan sangat gelap. Mas Rahmat! Mas! Teriaknya memantul dalam hutan. Laras menoleh ke sana kemari mencari sosok suaminya yang menghilang. Dilepas sandalnya agar bisa berjalan cepat sambil terus memanggil nama suaminya. Mas Rahmat! Hanya tawa Rahmat saja yang bisa Laras dengarkan. Namun mata Laras melihat dari jauh seperti orang sedang berdiri. Mengira itu adalah suaminya, Laras berlari mendekati dan membalik tubuhnya. Betapa kagetnya Laras karena orang itu sama sekali tidak punya wajah. Hanya datar saja tanpa hidung ataupun mata. La ilaha illallah. Pekik Laras terjerembab jatuh. Kembali Laras berteriak kesakitan karena rambutnya ditarik oleh Rahmat hingga terseret jauh. Seringai Rahmat sangat menyeramkan bagi Laras sekarang. Lepaskan aku Mas, lepaskan aku. Pekik Laras meronta-ronta. Gara-gara kau aku jadi begini. Semua ini salahmu Laras. Suara Rahmat sangat berbeda. Gerak tubuhnya pun berderak seperti mau patah. Dengan teganya Rahmat melemparkan istrinya jauh hingga menabrak pohon jati besar. Laras mengeluarkan suara seperti orang dicekik saking sakitnya ketika punggung beradu dengan pohon. Menggeliat karena sakit bukan kepalang. Bahkan untuk bernafas saja sangat susah. Saat ini memang jam rawan karena sudah mendekati maghrib. Suara burung malam dan kelelawar mulai bermunculan. Sosok hitam yang kerap mengganggu Laras pun ikut muncul di belakang Rahmat. Kau harus meladeniku sekarang Laras. Rahmat membuka kain sarungnya hingga menampakkan kelaminnya yang menggantung besar. Laras berusaha bangun agar bisa menghindar. Tapi tangan dan kakinya seolah ada yang menahan. Laras menangis ketakutan ketika Rahmat sudah berada di atasnya. Selarik cahaya berwarna putih menghantam tubuh Rahmat sampai ia terpental jauh. Cahaya itu kemudian perlahan berubah bentuk menjadi pria tua berjanggut. Penampilannya sama seperti Wali Songo dengan memakai sorban putih bersih. Laras terkesiap karena pria tua ini adalah ayahnya yang telah meninggal. Ayah Laras menuntun putrinya agar bangun dan memberinya kekuatan supaya bisa melawan para iblis jahanam ini. Bangun nak. Kau tidak boleh kalah melawan mereka, ujar ayah Laras. Ayah, benarkah ini kau? Laras tidak percaya pada pandangannya. Iya nak, ayah datang karena kamu sudah terdesak do. Lawan mereka dengan kalimat suci Allah. Bawalah suamimu pulang. Pesan ayah Laras. Perlahan ayah Laras menghilang bagaikan asap, meninggalkan aroma melati yang sangat wangi. Berbeda dengan bau Rahmat dan juga iblis lainnya ini. Laras mengabaikan sakit pada punggungnya. Bahkan jidat Laras juga mengucurkan darah. Bentuknya pun tidak karuan karena terkena air hujan bercampur tanah. Mas Rahmat. Ayat kursi terus Laras baca agar setan tadi tidak lagi muncul. Diseretnya Rahmat yang sudah pingsan di tanah. Jika tidak ingat bahwa ini suaminya, tidak akan mau Laras sengsara seperti ini. Sambil menangis ia berusaha membawa Rahmat keluar dari hutan jati. Namun jalan seakan terus berputar-putar saja. Tak kunjung ia temukan mobilnya.
Sementara hari semakin gelap. Dia milikku karena dia sendirilah yang memasrahkan diri. Kau tidak punya hak lagi atas Rahmat, ujar suara serak nenek tua. Pergi kau iblis, jangan ganggu kami, teriak Laras mengusap wajahnya yang terkena lumpur. Suara tawa mengekik kuntilanak membuat jantung Laras berpacu semakin kencang. Sedangkan Rahmat masih saja betah dalam pingsannya. Laras mengambil tanah dan dibacakan Al-Fatihah serta An-Nas. Selepas itu Laras melemparkannya ke udara agar membuka matanya yang tertutup pengaruh jin. Tak lama dari kejauhan tampak lampu mobil yang berkedip-kedip. Alhamdulillah ya Allah. Laras senang akhirnya menemukan jalan. Kembali Rahmat ia seret karena Laras tidak kuat jika menggendong suaminya. Postur tubuh Rahmat yang tinggi sangat membuat Laras kesusahan. Beratnya, keluh Laras ketika memasukkan Rahmat ke dalam mobil yang lumayan tinggi juga. Bergegas menutup pintu mobil. Laras beralih membuka pintu untuk dirinya. Namun baru satu kaki yang naik. Sebuah tali yang amat panjang menjerat kakinya dan menyeret Laras. Sekuat tenaga Laras meronta agar bisa lepas. Namun sia-sia saja. Tarikan baru berhenti ketika kepala Laras menabrak batu nisan yang sudah sangat lusuh dan jelek. Kau cantik dan juga sangat wangi. Aku sangat iri kepadamu, ujar nenek tua yang ada di atas Laras. Pergi kau iblis, Laras berteriak kencang. Dengan kecantikan ini kau bisa mendapatkan pria bentuk apapun. Aku juga bisa membuatmu semakin cantik, Laras. Terimalah aku ke dalam tubuhmu. Nyisima berusaha membujuk Laras. La haula wala quwata illa billah. Laras menendang perut Nyisima hingga sosok itu menggerung kesakitan akibat ayat yang Laras baca. Kesempatan ini Laras gunakan untuk masuk mobil dan melaju kencang. Selama perjalanan Laras terus melirik spion untuk melihat apakah para makhluk itu masih mengejarnya. Bahkan ketika melewati rumah angker pun jantung Laras berdesir kencang. Ya Allah, apa semua ini? Ya Allah, apa semua ini? Batin Laras sangat gundah. Pasalnya bukan cuma dua iblis itu saja yang tampak di mata Laras. Sepanjang jalan berderet ada Dina dan juga Dinda, beserta puluhan gadis lainnya dengan kondisi amat seram. Hanya satu yang membuat hati Laras mencelos. Emak mertuanya juga ada di deretan itu sampai menenteng kepala. Maroro menatapnya dengan mata yang separuh terbuka. Hantu lain tidak membuat Laras gundah. Hantu mertuanya lah yang paling mengusik. Tiba di rumah, Laras meminta bantuan Mbak Sri yang pulang dari masjid untuk membawa Rahmat masuk ke dalam rumah. Mbak Sri heran juga melihat kondisi mereka yang bercampur lumpur. Kenapa dengan kalian, Ras? Kaget Budila. Nanti aku ceritakan, Bu. Sekarang mau mandiin Mas Rahmat dulu, saut Laras terengah-engah. Budila dan Basri menatap iba pada Laras yang terlihat sangat letih. Mereka memperhatikan semuanya ketika Laras memandikan Rahmat dari lumpur kotor itu. Kok bisa mereka begitu? Heran Basri lirih. Entah apa yang terjadi pada adikmu, Sri, isak Budila. Ojo nangis yu, nanti Laras tambah nelongso. Basri menenangkan Budila sambil memandikan suaminya yang didudukkan di kursi. Laras menangis karena hatinya penuh pertanyaan. Sejuta pertanyaan berkumpul dalam hatinya. Ingin sekali Laras menanyakan semua kepada Rahmat sekarang. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan, Thomas? Laras membanting spons mandi. Bukan salahku sepenuhnya, Ras. Kamu juga ikut salah. Rahmat menjawab lirih karena sudah sadar dari pingsannya. Salahku apa? Coba kamu ceritakan semua yang sudah terjadi.
Laras berkacak pinggang sambil berurai air mata. Aku miskin selalu dihina oleh semua orang termasuk ibumu, Ras. Bahkan kamu selalu mencaciku agar mendapatkan uang banyak. Kalau saja aku tidak kaya, maka nasibku tidak akan begini. Rahmat berkata lirih. Tercenung Laras mendengar ucapan suaminya yang benar 100%. Mungkin Rahmat berada di posisi yang sangat sulit. Laras kerap menyuruhnya untuk mencari uang agar kebutuhan terpenuhi. Budila juga sering menghina Rahmat sebagai menantu miskin. Mungkin karena itulah Rahmat putus asa dan mencari cara lain. Tapi jalan apa yang suaminya tempuh selama di kota, itulah yang Laras tidak tahu. Jadi apa yang kamu lakukan, Mas? Tolong katakan padaku sekarang. Kalau memang kamu sering bersama wanita kesepian untuk mendapatkan uang, jujur dan katakanlah, Mas. Desak Laras. Aku melakukan Rahmat kembali tidak bisa mengeluarkan suara jika sudah akan mengaku. Setan ini tidak mau Laras tahu apa yang sudah Rahmat lakukan. Karena Laras pasti akan berusaha mencari obat untuk memisahkan kilau yang sudah bersemayam dalam tubuh suaminya. Apa, Mas? Jawab aku sekarang. Bentak Laras tidak sabar. Tidak bisa, Ras. Mas tidak bisa mengatakannya. Rahmat menggelengkan kepala. Gayung air pecah menjadi dua bagian karena dibanting oleh Laras. Rahmat hanya menangis penuh penyesalan. Bukan 100% karena menyesal. Hati Rahmat masih menyalahkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil padanya. Singkat cerita, kabar sakitnya Rahmat sudah tersebar di kampung ini. Bu RT terus saja menggosip bersama Ningsih dan juga Nani. Lula sudah tidak bisa lagi diajak bergosip. Kondisinya seperti orang gila. Kau kan dukun ya. Cobalah kau terawang si Rahmat itu. Suruh Bu RT kepada Rukayah. Biarkan saja. Bukan urusan kita juga. Tolaknya. Aku yakin kalau dia jadi pria penghibur selama di kota, pasti harta yang didapat dari para tante girang. Tuduh Bu RT dengan yakinnya. Bisa jadi ya, Bu. Kan si Rahmat ganteng begitu. Angguk Ningsih setuju. Budila yang sedang belanja sayur bukannya tidak dengar obrolan mereka. Namun ia memilih sabar saja tidak menanggapi omongan yang menyakiti hati. Sudah cukup lelah karena mengurus Sarah dan Rahmat. Ini masih mau lelah menanggapi mereka pula. Sarah juga kok sakit gitu ya? Apa dia dapat karma dari ibunya? Ningsih malah menjalar ke arah lain. Bisa jadi toh. Kan dia memang anak yang tidak punya bapak. Bu RT memiringkan bibirnya jijik. Maka dari itu dia sekarang sakit. Akibat ibunya jadi wanita penghibur. Sindir Nani pula. Tidak kuat juga Budila menahan hinaan mereka yang semakin menjadi. Malahan membawa Sarah yang tidak tahu apa-apa. Ikan tonggol besar ia ambil dan secepat kilat memasukkan ke dalam mulut Bu RT. Makan ini perempuan mulut busuk. Kau sebagai RT bisanya cuma mencela saja. Geram Budila menekan ikan tongkol. Gila ya kamu Budila. Ningsih menarik orang tua ini. Diam kau. Tamparan keras mendarat wajah Ningsih. Budila segera membawa belanjaannya pulang dan tak lupa membayar ikan tongkol itu juga. Air matanya jatuh karena merasa sangat sedih dengan masalah yang terus menimpanya. Semua berawal saat Laras menikah dengan Rahmat. Padahal ia sudah menentang keras karena takut hidup anaknya akan sengsara. Benar saja dugaan Budila. Hidup Laras selalu kesusahan. Sebenarnya Budila bukan materi untuk dirinya. Ia ingin menantu kaya karena tidak mau Laras menderita. Makanya ia pernah menjodohkan Laras dengan juragan kambing walaupun pria itu sudah tua. Kenapa, Bu?
Laras menatap ibunya yang pulang belanja. Andai saja kamu menuruti ucapan ibu, Ras, maka kamu tidak akan mengalami nasib seperti ini. Budila duduk di dapur. Sudah takdir Allah, Bu. Kita hanya menjalaninya saja. Laras menunduk. Dari awal ibu memang sudah tidak suka lihat Rahmat. Bukan cuma karena dia miskin saja, tapi memang seperti ada yang salah dengan anak itu. Budila berucap lirih. Jangan sesali apa yang sudah terjadi, Bu. Sekarang kita cuma bisa berandai-andai saja. Tugas Laras. Agar pembicaraan tidak semakin panjang, Laras membawa belanjaan ibunya untuk dibersihkan. Budila juga segera ke kamarnya Sarah. Dianti keluar setelah ibunya masuk. Rahmat yang sedang terbaring kesakitan mendadak mencium bau yang sangat harum. Ia bangkit mencari sumber wangi itu. Melihat ke arah dapur di mana Laras sedang membersihkan ayam. Laras tercengal ke belakang karena Rahmat menariknya kasar. Melihat daging ayam mentah bagaikan melihat makanan yang sangat nikmat. Rahmat memakannya tanpa rasa jijik, malah seperti orang yang sangat keenakan. Jangan begini, Mas. Sadarlah. Laras berusaha mengambil ayam dalam baskom. Lapar. Aku mau makan itu, Ras. Rahmat kembali merampasnya. Mas Rahmat. Tidak peduli dengan pekikan istrinya, Rahmat mengunyah bersih ayam mentah tersebut. Laras yang melihatnya sangat mual tidak tahan lagi. Usai makan, Rahmat langsung melenggang pergi sembari menjelati tangannya. Isi perut Laras keluar semua saking tidak tahan dengan kelakuan Rahmat. Belum lagi rasa jijiknya. Mendadak ia mendengar teriakan Dianti dari ruang tamu. Mbak Laras, Mbak. Dianti menjerit-jerit ketika Rahmat berada di atasnya dan memuntahkan makanan yang baru ia telan. Tidak bisa lari karena tenaga Rahmat sangat kuat menahannya. Mas Rahmat. Laras menarik tubuh suaminya agar menjauh dari Dianti. Budila tergopoh-gopoh keluar mendengar keributan ini. Betapa kagetnya melihat keadaan Dianti yang berlumuran muntah Rahmat. Kok bisa begini, Tondo? Budila agak jijik juga melihat anaknya. Bantu bersihin, Bu. Aku gimana ini? Pekik Dianti berlari masuk kamar mandi. Sementara itu Rahmat kembali merintih kesakitan memegang buahnya yang 2 biji itu. Laras membawa suaminya masuk ke dalam kamar dan membaringkannya perlahan. Aku bersihin dulu ya. Mas tahan sebentar. Laras mengambil kasa dan juga obat. Sakit, Ras. Sakit sekali. Rahmat mulai menangis kesakitan. Iya, Mas, tahan ya. Ini mau ku bersihkan dan nanti segera minum obat. Laras berkata lembut. Maafkan Mas Ras. Maaf. Di sela tangisnya Rahmat masih sempat meminta maaf kepada sang istri. Air mata Laras jatuh begitu saja melihat pria yang ia cintai begitu menderita. Ya Allah. Laras menutup mulutnya karena kaget melihat kondisi kemaluan Rahmat yang mulai membusuk. Buahnya berlubang kecil-kecil mengeluarkan nanah yang baunya sangat busuk. Ulat yang semula bentuk kecil kini pun sudah mulai berganti menjadi sebesar lidi sawit. Binatang itu menggeliat ke sana kemari di belalainya Rahmat. Menggerogoti dagingnya, Laras mengambil dengan kain kasa. Ampuni dosa suamiku ya Allah. Tunjukkanlah padaku tentang dosa yang telah ia lakukan. Doa Laras dalam hati. Sepertinya Rahmat bisa bernapas lega karena belatung itu sudah Laras ambil semuanya. Hanya tinggal nanah yang terus mengalir bercampur dengan darah. Laras mengurutnya dari buah zakar hingga ke batang. Fatalnya nanah itu malah muncrat ke wajah Laras. Bau amis dan juga bau bangkai langsung menyeruak memenuhi kamar.
Semula kemaluan Rahmat tanpa mengembung besar karena berisi nanah, kini agak kempis. "Ayo minum obatnya dulu." Laras memberikan sebutir obat. "Aku ndak mau pakai air ini, Dek. Rasanya sangat pahit." Keluh Rahmat menolak air dari gelas. "Ini air asin dari Ustadz Ali, Mas. Ini bisa sedikit membantu," ujar Laras. Karena Rahmat terus menolak air dari Ustadz Ali, Laras memaksa suaminya dengan keras meminumkan air itu ke dalam mulutnya, hingga akhirnya satu tegukan masuk ke dalam mulut Rahmat. Itu pun Rahmat sudah mengamuk karena katanya air itu sangat pahit. Laras menatap suaminya getir karena teringat dengan ucapan Ustadz Ali. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.